Pada video ini kita akan belajar mengenai multidimensional scaling. Jika Anda tertarik pada bagaimana objek tertentu berhubungan satu sama lain, dan jika Anda ingin merepresentasikan hubungan ini dalam bentuk peta, maka multidimensional scaling lah jawabannya. MDS merupakan suatu cara untuk memvisualisasikan tingkat kemiripan kasus individu dari sebuah dataset. Biasanya digunakan untuk menerjemahkan informasi tentang jarak berpasangan di antara kumpulan N objek ke dalam ruang Cartesius. MDS terbagi dari non-metric MDS, di mana informasi ordinal atau peringkat yang akan digunakan untuk mendapatkan representasi dari geometrinya. Sedangkan untuk metrik MDS biasanya besaran sebenarnya dari kemiripan atau jarak ini digunakan untuk memperoleh representasi geometris dalam dimensi Q. Nah, metrik MDS ini sering disebut sebagai Principal Coordinate Analysis atau PCOA. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai PCA atau Principal Component Analysis ya. Jadi ada beberapa kesamaan dan perbedaan antara PCA dan MDS ini. Jadi pada saat kita melakukan PCA atau Principal Component Analysis, biasanya kita menghitung dulu korelasi antar contohnya ya. Lalu dengan suatu teknik matematis yang dimana kita melakukan dekomposisi akar ciri dan vektor ciri ya. Nanti ini kita bisa peroleh koordinat grafiknya, persentase keragaman di masing-masing sumbu, lalu juga skor loading untuk menentukan peubah yang memiliki efek terbesar. Nah, di MDS ini ya, yang kita lakukan pertama adalah menghitung jarak antar contohnya. Setelah jarak antar contoh ini diketahui, tahapan selanjutnya adalah sama persis dengan yang kita lakukan di PCA, yaitu kita melakukan dekomposisi akar ciri dan vektor ciri, sehingga kita memperoleh koordinat grafik, persentase keragaman, serta skor loading. Dalam hal ini bisa kita bedakan kedua metode ini hanya berbeda di tahap awalnya saja. Kalau PCA berfokus pada korelasi antar contoh, sedangkan kalau MDS ini berfokus pada jarak antar contoh. Nah, ini contoh ya bentuk MDS ya. Jadi kalau bedanya dengan kedua metode yang kita pelajari pada 2 minggu lalu, kalau biplot itu yang kita plotkan adalah peubah dan objeknya. Nah, sedangkan kalau kita melakukan analisis korespondensi ya, memang yang kita plotkan juga semua peubahnya, tapi datanya itu kan data kategorik ya, bukan data numerik. Jadi inputnya itu berupa tabel kontingensi. Nah, sedangkan yang di MDS ini ya, di sini dia sebenarnya bisa data kategorik, tapi kategoriknya itu minimal ordinal ya. Cuman lebih sering memang digunakan data yang sifatnya numerik, karena di sini yang dihitung adalah konsep jarak. Nah, jadi memang di MDS ini menampilkan objek ya, cuman data inputnya adalah data numerik. Berikut adalah tahapan metrik MDS yang saya ambil dari buku Johnson and Winchon ya. Yang pertama, untuk sebanyak N pengamatan kita hitung sebanyak M kemiripan atau jarak ya. Ini adalah rumusnya. Lalu kita urutkan jarak sehingga memenuhi persamaan yang ini. Kita tentukan jarak pengamatan DI kaki dan DIK dugaki ya. Ini yang memenuhi persyaratan ini ya. Setelah itu kita meminimalkan nilai stress Q atau SS stress. Lalu kita menggunakan DI kaki duga ini ya, kita pindahkan titik di sekitar untuk mendapatkan konfigurasi yang lebih baik. Nah, konfigurasi baru akan memiliki nilai-nilai yang baru dengan nilai stres yang lebih kecil. Selanjutnya kita buat plot antara minimum stress Q dengan Q ya, dan pilih jumlah dimensi yang terbaik atau nanti disebut sebagai Q bintang berdasarkan hasil pemeriksaan plot ini. Jadi ini algoritmanya ya kalau secara manual. Namun di sini saya hanya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan MDS menggunakan software SAS. Ya, ini adalah ilustrasinya ya. Berikut ada tabel berisi jarak jalan antara 12 kota di Wisconsin dan kota-kota di negara bagian sekitarnya. Kita diminta untuk
membuat plot multidimensional scaling ya, lalu bandingkan konfigurasi penskalaan multidimensi 2 dimensi ini dengan lokasi kota-kota di peta dari atlas. Oke, kita coba. Nah, ini adalah datanya ya. Ini kota ya, kota-kota yang tadi, dan ini adalah jarak antar kota-kota tersebut. Oke, bisa dilihat kalau jarak ini kan berarti datanya numerik ya. Jadi input datanya ini berupa numerik. Ya, ini adalah sintaks yang akan kita gunakan dengan software SAS ya. Seperti biasa, kita kasih nama datanya, lalu kita input peubah-peubahnya ya. Lalu data lines. Nah, untuk MDS sendiri ya, kita bisa gunakan proc MDS. Lalu sebutkan variabelnya, ini tadi nama-nama kotanya berarti ya. Terus ID-nya berdasarkan apa? Di sini saya ambil ID-nya berdasarkan city. Jadi yang di kolom city ini ya. Oke, lalu setelah itu di run. Kita coba di SAS ya. Ini datanya sudah di-input di SAS, begitu juga sintaks untuk proc MDS-nya ya. Ini kita coba run. Ya, ini adalah hasil outputnya tadi. Ya, untuk output pertama ya, proc MDS ini pertama-tama dia menampilkan riwayat iterasi. Nah, dalam contoh ini berarti diperlukan sekitar 8 iterasi ya. Kriteria badness of fit-nya ini dari iterasi yang terakhir sebesar 0,005455. Artinya ini menunjukkan bahwa data sangat sesuai dengan model. Jadi yang dicari ini adalah kriteria badness of fit-nya yang lebih kecil. Nah, ini adalah hasil MDS-nya ya. Kita bisa lihat ini posisi-posisi kota berdasarkan data jaraknya tadi. Nah, terus kita diminta bandingkan dengan posisi kota sebenarnya ya. Ya, ini posisi kotanya di peta. Ya, yang pertama saya lihat di sini ada yang superior yang di sini ya. Lalu Saint Paul. Nah, berarti kalau seperti ini kemungkinan ini dia arah utaranya ada di sebelah kiri ya. Kalau peta kan arah utaranya di atas nih ya. Nah, ini dia utaranya di sebelah kiri ya. Terus ada lagi ya yang ini ya. Nah, samakan kotanya dengan yang ini. Oke, selanjutnya ada Appleton. Appleton ini berada di tengah-tengah Saint Paul sama Dubuque ini. Ya, begitu juga di peta ya, sama. Nah, di sini ada Warsaw. Ini juga. Ya, jadi proyeksi ya yang dihasilkan MDS ini mungkin tidak sama persis dengan yang ada di peta aslinya ya. Tapi paling tidak ini posisi relatifnya ini sudah cukup mirip antara posisi kota yang dihasilkan dari MDS dengan posisi kota sesungguhnya yang ada di peta. Oke, sekian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Silahkan untuk mencoba di rumah melakukan analisis dengan multidimensional scaling. Terima kasih.